Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Untuk hari ini kita akan belajar tentang statistika. Ibu mau bertanya, apakah ada yang sudah membaca materi tentang statistika? Ada. Apa itu statistika? Yang bisa silahkan acungkan tangan. Iya, silahkan Dimas. Iya, betul. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan akhirnya untuk mempresentasikan data. Ya, data itu apa sih? Data adalah sebuah informasi yang diperoleh saat kita melakukan pengamatan maupun penelitian. Seperti sekarang, saya mengetahui berapa umur Anda, berapa tinggi Anda, berapa berat badan Anda, karena saya telah melakukan pengamatan. Selanjutnya, kita membahas tentang kegunaan statistika. Apa sih kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Rima. Iya, pinter. Saya tambahkan ya, kegunaan statistika biasanya itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan penerapan teori biasanya digunakan dalam berbagai ilmu seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, ekonomi maupun manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menemui statistika itu sebagai pemilihan bakat minat, ukuran sepatu maupun bahasa. Dan juga seperti yang dijelaskan Rima tadi, ilmu statistika biasanya digunakan untuk menjumlahkan atau mengetahui kepadatan jumlah penduduk di Indonesia. Badan yang bertugas ialah Badan Pusat Statistik. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang data penyajian statistika. Ada berapa data penyajian statistika? Iya, betul, ada 2. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Seperti ini adalah penjelasan dalam bentuk tabel. Diagram itu ada 4 macam. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua ada diagram garis, yang ketiga ada diagram lingkaran, dan yang keempat ada diagram gambar atau pitogram. Oke, selanjutnya kita belajar bagaimana cara membaca tabel maupun diagram. Yang pertama ini adalah sajian nilai siswa dalam bentuk tabel. Nah, kita ketahui pada nomor 1 terdapat nilai 50 dengan jumlah siswa 5. Begitupun juga seterusnya. Bisa dipahami ya, ini cukup gampang. Oke, yang selanjutnya ini nilai matematika siswa yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini tertera memiliki diagram batang yang bervariasi panjangnya. Ini disesuaikan dengan jumlah siswa. Misal, kita ambil salah satu nilai yaitu 70. Kita ketahui ya, untuk sumbu X ini nilai ulangan matematika, pada sumbu Y jumlah siswa. Kita ambil nilai 70. 70 kita lihat diagram batangnya menjulang sampai ke angka berapa? Oh, berhenti di sini. Oh, ini dia, 20. Jadi kesimpulannya, anak yang mendapatkan nilai 70 sebanyak 20 siswa. Bisa dipahami ya? Sekarang Ibu tanya, berapa yang mendapatkan nilai 90? Betul, pintar, 10 anak. Selanjutnya pada diagram garis. Konsepnya sama seperti diagram batang, cuma penyajiannya dia dalam bentuk diagram garis. Sekarang Ibu tanya, untuk yang mendapatkan nilai 60, ada berapa anak? Pinter Dimas, 15 anak. Nah, selanjutnya ini penyajian data statistika dalam bentuk diagram lingkaran. Kan kita ketahui tadi jumlah siswanya ada 60 anak. Sekarang Ibu tanya, dalam ukuran derajat lingkaran jumlahnya berapa? Iya, pinter, 360
derajat. Misal kita ambil salah satu nilai 50. Kita ketahui nilai 50 jumlah siswanya 5. 5 dibagi jumlah atau keseluruhan siswa yaitu 60 dikali 360 derajat. Ini adalah ukuran derajat. Kita hitung, kita dapatkan 30 derajat. Nah, di sini posisi 30 derajat. Begitupun seterusnya dengan nilai yang lain, ya, bisa dipahami ya, pelan-pelan. Kalau ini penyajian data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Di bawah diketahui salah satu anak ini, disimbolkan anak mewakili 5 siswa. Kan tadi nilai 50 ada 5 siswa, nilai 60 ada 15 siswa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham ya? Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 4. Yang pertama ada rata-rata, yang kedua ada modus, yang ketiga ada median, dan yang keempat ada kuartil. Rumus rata-rata adalah jumlah data, jadi A tambah B tambah C dan seterusnya dibagi banyaknya data. Misal, saya ingin mengetahui berapa rata-rata tinggi badan di kelas ini. Saya bisa menggunakan rumus rata-rata. Yang kedua ada modus. Modus itu bukan mudah dusta ya, anak-anak. Modus di sini adalah nilai yang sering muncul dalam data. Yang ketiga ada median. Median itu nilai tengah. Median itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ada median data ganjil, yang kedua ada median data genap. Untuk mencari nilai tengah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data. Betul, mengurutkan data dari apa? Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi apabila nanti kita menemui sebuah data berjumlah ganjil, kita menggunakan rumus ganjil. Apabila data berjumlah genap, kita menggunakan rumus yang genap. Bagaimana bu rumusnya? Ya, untuk rumus median data ganjil, rumusnya ialah XN ditambah 1 dibagi 2. Untuk yang median data genap, XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Yang terakhir ada kuartil. Kuartil adalah aturan yang membagi data menjadi 3 bagian. Ada Q1, kuartil pertama ada Q2, kuartil kedua ada Q3, kuartil ketiga Q1 atau bawah, kedua atau tengah, ketiga atau atas. Untuk memahami materi ini, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Berikut diberikan data soal. Dari data tersebut, tentukan rata-rata, modus, dan juga median. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data. Setelah kita urutkan, kita bisa menghitung rata-rata. Tadi rumusnya rata-rata itu apa? Jumlah data. Jadi data ini kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data, dibagi 20. Akhirnya ditemukan jawabannya 72. Yang kedua kita cari modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul dari data ini adalah berapa yang paling banyak? Ya, 70. Yang ketiga kita cari median. Median rumusnya. Jadi 75 tambah 75 dibagi 2. Hasilnya 75. Itu penjelasannya. Sekarang untuk melatih kemampuan kalian, untuk memantapkan pemahaman kalian, saya berikan latihan soal. Silahkan dikerjakan dengan teman sebangku. Ini saya berikan 2 latihan soal. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Saya berikan waktu 20 menit. Silahkan. Oke, waktu sudah selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mengingat kembali, kita tadi sudah belajar mengenai pengertian statistika, kegunaan statistika, data penyajian penyajian statistika, dan juga ukuran pemusatan data. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan lancar. Untuk materi selanjutnya, silahkan kalian belajar di rumah. Jangan lupa tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.